dia sebelumnya sudah mulai terinfeksi gitu. Iya, artinya itu kan bukan satu-satunya cara ya, tapi salah satu cara yang kita lakukan. Kita kan nggak sadar nih, nggak tahu kita kontak siapa saja bisa ada yang positif ya kan. Jadi kita cuci tangan sering-sering. Jadi tadi kayaknya saya ragu, cuci lagi. Nah, jadi ada beberapa waktu yang penting ya. Sebelum makan itu wajib kita mencuci tangan. Kemudian setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan apa saja. Kemudian sebelum menyusui, bagi ibu menyusui. Kemudian setelah kita beraktivitas. Nah, kalau dalam masa COVID ini memang itu dianjurkan. Ya, kalau tidak ada air, kita boleh menggunakan hand sanitizer ya, penggantinya. Tetapi kalau ada air, lebih bagus kita gunakan air dan pakai sabun. Ya Bu, ini dalam mencuci tangan pakai sabun ini Bu, yang sudah digalakkan apalagi pada saat COVID-19 ini. Kira-kira Bu, seperti apa persepsi masyarakat terhadap cuci tangan pakai sabun ini? Ya, masyarakat kita kalau ditanya secara umum persepsinya, umumnya kalau cuci tangan dibandingkan dengan masker ya, lebih persepsinya lebih positif ya, lebih efektif daripada, lebih mau orang mendengar daripada mungkin memakai masker ya, karena yang kita lihat masyarakat persepsinya positif lah tentang cuci tangan pakai sabun, walaupun masih banyak juga yang tidak menjadi kebiasaan, jadi tidak rutin gitu ya dilakukan, tidak sering-sering, jadi lupa gitu kan. Nah, jadi ini yang kita harapkan menjadi rutinitas ya. Iya, padahal memang cuci tangan pakai sabun ini bukan hanya untuk mencegah COVID-19 Bu ya, tapi juga untuk semua penyakit atau juga hal-hal yang tidak baik, radikal bebas yang bisa menyerang kita. Iya, benar. Nah Ibu, ini mumpung Ibu lagi ada di sini, kita juga ingin tahu dong Bu, bagaimana sebenarnya cara atau langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Iya, terima kasih. Ini kebetulan juga karena ada live-nya di Facebook ya, mungkin sepintas lalu. Saya langsung ikutin juga ya. Ya, mari kita ini ada 6 langkah, kami punya stikernya. Cuci tangan pakai sabun. Jadi yang pertama sekali, kalau ini ada keran air umpamanya ya. Nah, jadi basahi tangan ya. Kemudian kita basahi tangan, kemudian kita berikan sabun ya, sabunnya kemudian kita tekan, kemudian ini kita gosok seperti ini ya. Kita gosok telapak tangan ya. Nah, ini secara lembut dengan arah memutar. Nah, ini kalau saya lakukan seperti ini kita ya. muter ya. Nah, jadi dengan arah memutar, yaitu sebagai langkah 1 ya. Ada 6 langkah Mbak Tia. Ya, ada langkah 1. Kemudian yang langkah kedua, gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Jadi letakkan tangan sini juga ya. Gosok. Jadi harapan kita tadi kok ini di sini kuban di sini habis, sekarang yang di sini. Nah, ini kita gosok ya. Semuanya lakukan. Ini seluruhnya waktunya minimal 60 detik ya. Seluruhnya ya. Ya. Berarti kalau ada 6 langkah ya 10 detik lah ya. Kita ini kalau 20 detik lebih bagus lagi ya. Jadi ini kemudian gantian lagi. Ya. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, sela-sela jari sasaran kita. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita lakukan ya. Kalau saya sering 1, 2, 3, 4. Kalau ada ini cincin gimana? Ini lepas dulu ini gitu ya, kita lepaskan dulu. Ya. Jadi ini supaya tidak ada apa. Nah, ini kemudian kita gosokkan seperti itu tadi. Sudah. Kemudian langkah yang keempat adalah bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi tangan ini kita letak di sini ya. Nah, jadi ini kita mengunci. Jadi kita ini kan karena tidak ada sabun ya, kita gosokkan seperti ini. Oh, ini kita jempolnya jadi ke jadi atas dalam ya. juga dia jadi ini kan. Kemudian gantian lagi. Dan itu fungsinya sebenarnya untuk ini ya, untuk ujung-ujung. Untuk ini supaya dia kena. Nanti kalau di sini ada lagi yang kita seperti ini ya. Ini dulu. Ini Mbak Tia ya. Kemudian kita ambil lagi. Kemudian selanjutnya yang kelima, baru gosok dan putar kedua ibu jari ya. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Jadi kalau ini tadi sudah kita lakukan, sekarang ini kan belum kena dia. Jadi khusus. Khusus untuk dia jari. Space ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian setelah itu baru kita letakkan telapak tangan. Yang telapak tangannya ini kita letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian kita gosok perlahan ya. Nah, kemudian juga demikian ya. Nah, jadi baru kita
basahkan dengan air. Lagi Tadi kita pakai basah. sabun. Aha. Nah, jadi ini semua 60 detik kita lakukan, ada 6 langkah ya. Jadi kalau mau mencoba Mbak Tia, Iya. pakai sarung tangan, kemudian kita pakai tinta, betul. Jadi kalau memang Pak dapat tuh, kalau kita benar Iya. tuh tertutup dia semua. Tertutup gitu ya. Tapi kalau nggak benar kelihatan gitu ya, Kelihatan masih ada yang- putih berarti gitu, belum benar. masih Iya. ada yang belum terkena. Iya. Jadi seperti itulah mungkin Iya. resepsinya supaya kita bisa menyeluruh Menyeluruhnya. pakai sabunnya Iya, kayak gitu ya. seperti itu. Iya. Dan kalau pakai sabun ya memang harus digosok gitu ya, Bu. Iya, harus iya. Dan itu waktunya itu memang harus 60 detik. Iya, dari hasil yang tentu penyataan 60 detik ini kan sudah disurvei bahwa dengan 60 detik itu kuman-kumannya Itu 60 detik itu saya pernah juga dengar yang 20 detik, Bu. Ini kalau yang 60 detik ini bisa menghilangkan virus COVID-19. Iya. Ya, itu salah satunya, bukan hanya COVID saja ya. Jadi lebih efektifnya 60 detik ya. Oke, Ya. luar biasa ya. Iya. Dan Ibu, kalau untuk hari cuci tangan sedunia ini, hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini, Bu, kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh? Ya, baik. Terima kasih. Salah satunya kita melakukan yang hari ini ya. Pertama kita melakukan talk show di Serambi, salah satu di radio yang Serambi. Kemudian yang kedua ada webinar nanti tentang STBM, sanitasi total berbasis masyarakat secara virtual. Itu kita kerjasama nanti dengan UNICEF dan juga Yayasan Hijau ya. Kemudian selain itu kami membagi media edukasi ini kepada seluruh posyandu dan juga ke pesantren ya. Mungkin kalau posyandu seluruhnya, tapi mungkin ke pesantren beberapa pesantren. Kemudian kita juga menyampaikan edukasi dan publikasi melalui media online ya, di media online nanti ya, itu juga kita lakukan. Kemudian tadi ada foto masing-masing dari kader, dan salah satu nanti kami akan ada lomba cuci tangan pakai sabun. Kita minta dari 23 kabupaten masing-masing nanti mengirim video anak kita, mungkin 5 orang, supaya tidak boleh kumpul rame-rame, anak PAUD atau anak balita kita yang bisa nanti mereka melakukan, nanti akan kita nilai. Itu mudah-mudahan nanti ini masih kita rencanakan di HKN tanggal 12 November nanti itu tentu akan kita berikan hadiah buat Acaranya nanti tanggal 16. Kalau Hari Kesehatan Nasional 12 November 12 November. Iya, masih bulan depan. Oke. Karena waktu ini hari hari CTPS dunia ini waktunya sebulan. Nah, mungkin di akhir nanti kami tutup dengan lomba itu. Berarti rangkaiannya sudah mulai dipersiapkan gitu. Iya. Jadi untuk acara perdananya dalam rangkaian HCTPS ini kapan, Bu? Di tanggal 15 itu Tanggal 15 ya, di tanggal Oktober. 15 Oktober ya. Itu untuk permulaannya gitu ya. Iya, sebenarnya sudah boleh dimulai di surat ini dari 9 November Oktober pun udah bisa kita mulai. Cuman diingatkan di tanggal 15 itu kita harapkan seluruh orang mengingat bahwa ini hari yuk kita cuci tangan. Mungkin silakan, mungkin ibu-ibu punya kreatif, kelompok-kelompok, yuk kita hari ini HCTPS, mari kita sama-sama belajar mencuci tangan pakai sabun. Apalagi di media sosial itu, Bu ya. Kira-kira ada nggak Dinkes buat acara untuk lomba tapi buat video misalnya? Nah, itu yang saya sampaikan itu yang tadi. Itu berarti ya. Jadi siapa aja bisa ikut. Misalnya kalau saya mau ikut nih berpartisipasi, silakan gitu ya. Iya, mungkin nanti akan kita ini kan. Oke, baik. Ya, gitu Mbak Tia. Oke, Syederolon, jadi ini sangat menarik sekali rangkaian acara dari Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Kita bisa melaksanakan berbagai acara tanpa harus berkumpul ramai gitu ya. Karena memang sekarang zamannya juga udah canggih, sudah digital, sudah gadget di mana-mana gitu ya. Jadi memang tidak ada salahnya kita mensosialisasikan mencuci tangan pakai sabun sedunia. Baik, Syederolon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, dan juga Anda bisa menyimak via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Ingat Syederolon, 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta wajib mencuci tangan dengan sabun. Dan pesan ini didukung penuh oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 BPBD Aceh. Syederolon, kita bakal kembali lagi di program Talkshow bersama Dinas Kesehatan Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
90,2 Serambi FM, Syederalon kembali lagi dalam talk show bersama Dinas Kesehatan Aceh dengan tema sosialisasi Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau HCTPS. Dan Syederalon, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa narasumber kita hari ini adalah Ibu Suwarni SKM MPH, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Aceh. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811 689020. Dan Syederalon, Anda juga bisa menyimak di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh atau juga via streaming di www.serambifm.com. Ya, Ibu Suwarni, bagaimana ini Bu, dari sekian banyak upaya yang telah digalakkan dan juga dilaksanakan oleh pemerintah, kira-kira upaya apa yang perlu ditegaskan kembali ke masyarakat agar masyarakat disiplin dan juga patuh untuk mencuci tangannya pakai sabun? Ya, upaya-upaya ya, kita berharap seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, kita tidak bisa berharap hanya pada pemerintah. Marilah kita mulai dari diri kita dulu, patuhi protokol kesehatan. Nah, tentu upaya ini kalau ditanya kami tidak bisa sendiri, mari kita bersama-sama masyarakat ya, bantulah pemerintah kita untuk memutuskan rantai penularan ini, sebarkan kepada pertama sekali lakukan pada diri sendiri, kemudian kepada keluarga, menerapkan kepada keluarga, kemudian lingkungan tetangga kita, kemudian masyarakat kita, jadi mulai dari tingkat rumah tangga, kemudian desa ya, kemudian kecamatan, jadilah mungkin kota, provinsi, dan tentu harapan tes Indonesia. Nah, jadi ini yang kita kalau tadi upaya atau harapannya? Iya, jadi upayanya Bu. Oh, upaya, oke. Oh, yang sudah kita lakukan atau yang akan? Yang sudah digalakkan, terus upayanya yang perlu ditegaskan kembali. Oh iya, oke. Upaya yang perlu ditegaskan kembali kepada masyarakat. Sekali lagi, tentu saat ini masyarakat kita Aceh sudah percaya tentu dengan COVID ini itu memang ada ya. Mungkin awal-awal dulu orang tidak percaya. Jadi upaya yang dilakukan itu saja. Yuk kita patuhi protokol kesehatan. Kemudian salah satunya adalah dengan Germas ya. Germas itu adalah melakukan bersama gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, gerakan masyarakat hidup sehat itu yaitu kita melakukan aktivitas fisik ya secara teratur. Kemudian kita menghindari stres ya. Kemudian kita melakukan tadi untuk menu, mengatur makanan kita itu dengan menu yang seimbang, kemudian meningkatkan edukasi kita kepada masyarakat ya untuk perubahan perilaku. Kemudian di sana juga pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Jadi ini dalam masa COVID ini untuk mencegah itu juga upaya kita hindari stres dan mari kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Artinya kita sudah dalam situasi gini, kita memang harus pakai masker, kita memang harus sering cuci tangan, kita menjaga jarak, mari kita ikuti protokol ini. Jadi komitmen dan konsisten gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Di samping memang kalau ada gejala-gejala, memang kalau memang merasakan ini ya segera melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, ini pas banget nih karena ini udah menyinggung masalah gejala ya. Iya. Sebenarnya gejala COVID-19 ini dengan flu biasa atau demam biasa bedanya di mana sih Bu? Ya bedanya dari hasil swab. Jadi kalau kita nggak swab, kita nggak tahu gitu nggak tahu ya secara ini ya dari atau hasil swab. Apalagi dengan yang OTG ini Bu, dia bahkan mungkin sampai sembuh dia malah nggak tahu kalau ternyata kalau dia yang sudah memang mengidap dia, COVID. ya itu dia. Itu apakah memang daya tahan tubuh itu yang memang sangat diperlukan? Betul sekali. Antibody atau daya tahan tubuh itu sangat menentukan. Maka salah satunya tadi melalui menu seimbang dengan gizi yang bagus ya, dengan aktivitas olahraga yang baik, kemudian faktor umur juga ya. Ini juga menentukan kalau dia ada komorbid, misalnya ada riwayat penyakit DM atau penyakit hipertensi dan sebagainya, itu juga memperberat ya. Apalagi misalnya dia sudah lansia yang rentan ya, kelompok-kelompok rentan. Nah, jadi untuk itu untuk memastikan tadi kalau kita merasakan ya masa sekarang harus kita curigai aja ke sana gitu kan. Nggak pun bergejala kita dekat-dekat kita jangan merasa kayaknya ke teman saya ini nggak apa-apa aman nih, nggak bisa kita jamin ya. Jadi karena mungkin dianya tidak berpengaruh ya. Jadi kalau saya prinsipnya saya pakai masker supaya jangan-jangan saya COVID orang lain kena. Jadi saya tidak menuduh orang lain, tapi mari diri kita saja yang kita rasakan sehingga kita tidak menyebabkan masalah gitu.
Oke, ya Ibu, dan strategi apa nih yang tepat agar masyarakat bisa terbiasa dengan cuci tangan pakai sabun, Bu? Ya, strategi yang tepat adalah lakukan, praktekkan, aplikasikan pada diri sendiri. Itu yang harus kita inikan. Dan datangnya bukan karena orang lain, tapi memang strateginya ada karena memang perubahan perilaku itu change behavior ya. Artinya kita nih yang sebagai membawa perubahan. Yuk kita, saya harus menyesuaikan dengan kebiasaan sekarang. Saya harus mencegah ini. Nah itu strategi yang harus kita buat. Kemudian jadilah walaupun satu orang mungkin berbagilah mengedukasi orang lain ya. Jadi itu mungkin beberapa hal dan protokol kesehatan itu yang selalu harus kita patuhi. Seperti itu Bu Tia. Oke, baik, untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020 dipersilakan, karena memang kita bakal mengadakan satu sesi lagi di pertanyaan closing statementnya nanti bakal kita dengarkan dari Bu Suwarni. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Iya, 90,2 Serambi FM, saudara, kembali lagi dalam talk show bersama Dinkes Aceh. Dan saudara Lon, tema kita hari ini adalah sosialisasi hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Ya, saudara Lon, saat sekarang ini kita sudah memasuki sesi terakhir di program talk show interaktif bersama Dinkes Aceh. Dan sebelum kita minta closing statement, nah Ibu, saya kan pakai masker nih. Maskernya cantik Bu ya. Oke, jadi masker ini kan pakai scuba dan kayaknya sekarang juga masker bukan barang yang langka lagi Bu ya, dan bahkan untuk merek-merek atau branded pakaian itu sudah menciptakan masker ya, seperti yang salah satunya saya pakai ini. Dan ini pakai bahannya adalah scuba, dan baru-baru ini beredar informasi bahwa katanya kalau pakai scuba itu tidak bisa menyaring COVID-19 ini dengan baik. Sebenarnya tipe masker yang harus kita pakai untuk mencegah COVID-19 ini seperti apa sih Bu? Ya, bahannya mungkin atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Ini sampai ke bahan masker ya kita bicara. Kita sebenarnya ya kan masyarakat kita sudah pakai masker saja sudah alhamdulillah ya. Itu dulu yang kita ini. Tapi memang kalau ditanya mana yang lebih efektif, kalau masker scuba itu kan dia nggak ada lapisan itu. Dia cuma selapis saja ya. Jadi itu barangkali yang kurang ini. Tapi kalau kita harus kita buat 2 lapis gitu ya. Jadi sehingga kan lebih ini lagi untuk mencegah itu. Kemudian ya lebih bagusnya memang menggunakan masker medis ya. Tapi dan itu juga sekali pakai gitu ya Bu ya. Kalau masker kain dia 4 jam. 4 jam boleh cuci, jadi boleh pakai masker kain, bukan nggak boleh ya. Jadi setelah 4 jam dia cuci, kemudian pakai yang lain. Jadi nggak bertahan ya. Kalau masker medis kan bisa sampai 8 jam. Tapi kalau masker kain 4 jam cuci lagi ya. Tapi ada juga nih Bu, habis pakai pulang ke rumah itu nggak boleh, karena itu harus segera. Itu jangan, karena kita kan nggak tahu nih tadi boleh ya Bu ya, yang kita kan sudah pakai dari mana-mana kan. Makanya sekarang adaptasi kebiasaan baru itu salah satunya pulang dari pasar atau dari tempat-tempat umum itu pulang mandi segera. Semua baju-baju itu rendam terus dengan deterjen. Jadi itu sudah ini. Jadi itu yang yang bagusnya kita lakukan ya. Iya, tapi Bu, kalau sesimpel itu ternyata kita bisa mencegah COVID, tapi kenapa korban COVID ini semakin banyak? Ya kita tidak sesimpel itu memang ya, artinya kan tadi kan salah satunya. Kemudian mungkin kalau dia sudah pakai masker, mungkin ketemu orang yang tidak pakai masker, itu satu. Yang kedua tadi kan ada mencegah penularan itu kan ada tiga M yang kita lakukan. Ya mungkin dia terlalu dekat, ada kontak, ada apa, atau dia tidak mencuci tangan. Nah kalau kenapa di rumah sakit memang yang sudah ini itu kan kita kan nggak bisa menginikan, apalagi rumah sakit lebih banyak hukuman yang lebih ini. Jadi sangat tergantung tadi dengan daya tahan tubuh juga, dengan
tentu kehendak dari Allah ya, itu Iya, yang benar. kita nggak inginkan. Oke, jadi mudah-mudahan kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Bahkan yang paling penting kita bagaimana bisa memutus rantaikan COVID ini. Iya. Tapi Bu, pasti optimis ya Bu ya, COVID-19 ini bisa hilang Insya Allah dari muka ya. bumi ini. Insya Allah kita berdoa terus sama Oke. Allah ya, dengan ujian ini kita belajar untuk lebih lebih mendekatkan diri lah. Oke, Gitu Bu. ya. Baik Bu, untuk closing statementnya silakan Ya, Bu, memberikan himbauan kepada masyarakat, Ya. komunitas dan juga keluarga dan juga untuk Syedara Lun dimanapun berada. Ya buat saudara Lun, para pemirsa Serambi yang mendengarkan hari ini atau mengikuti melalui Facebooknya Serambi FN, mari sama-sama sekali lagi pertama ingat pesan Ibu ya 3M ya, mencuci wajib memakai masker, oke. ya, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa pesan yang terakhir adalah mencuci tangan pakai sabun. Betul. Jangan lupa tanggal 15 seluruhnya ajak kelompoknya atau di rumah keluarga, yuk hari ini semua kita serentak dengan 6 langkah cuci tangan ya. Oke. Jangan lupa lakukan 6 langkah cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Suwarni, terima kasih banyak Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat Bu ya. Amin, amin. Dan tetap Ibu juga sebagai kasih promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat ini pasti banyak banget tugasnya Bu ya. Iya. Oke, tapi yang penting tetap sehat walaupun mungkin Ibu harus keluar-keluar Banda Aceh, keluar-keluar Ya. kota gitu ya. Tetap optimis Ibu ya, dan juga bisa menjaga kesehatan, semoga Amin. terhindar dari COVID-19 dan juga penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Oke. Terima kasih banyak Ibu sekali Sama-sama, lagi. Bu Tia. Oke. Dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, demikianlah talkshow kita bersama Dinas Kesehatan Aceh dengan tema sosialisasi Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Dan Syederalun, jangan lupa pesan Ibu, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta wajib mencuci tangan dengan sabun atau 3M. Dan pesan ini juga disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 BNPB Aceh. Dan Syederalun, terima kasih banyak atas atensinya, dan sesaat lagi kita bakal mendengarkan program Dokter di Radio. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana. Oke.